Pada malam hari ini kajian kita adalah kajian tentang yang paling pokok, yang paling dasar daripada agama, tidak hanya dalam khusus Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Maka yang paling dasar itu adalah akidah. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, itu belum ada perintah salat kecuali setahun atau 6 bulan menjelang hijrah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang memerintahkan salat. Maknanya apa? Berarti sejak awal Nabi berdakwah sampai akan hijrah itu belum ada ibadah. Yang ada berarti pembahasan selama di Mekah itu pembahasan masalah akidah atau masalah iman. Belum adakah salat? Belum. Puasa apalagi, zakat apalagi, haji malah setahun sebelum Nabi meninggal. Ini menunjukkan, kata ulama, ibadah apapun yang kita buat baru Allah terima kalau akidahnya sudah benar. Sebanyak apapun ibadah kita, tapi masih ada kesyirikan, lawan daripada tauhid adalah kesyirikan, maka belum akan Allah terima. Sebagaimana dalam surat, ada 2 tempat ya. Salah satunya dalam surat Az-Zumar misalnya, yang mana Allah menyatakan barang siapa yang dia berbuat syirik, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan pada rasul-rasul sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad, la in asyrakta, sungguh jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, sungguh pula katanya, sungguh maka dihapuskan seluruh amal ibadahmu, wala takunanna minal khasirin, dan jadilah kamu orang yang merugi, sangat-sangat merugi. Kenapa? Ibadah itu tidak satu pun yang diterima. Sebab apa? La in asyrakta, sungguh jika kamu berbuat syirik. Jika berbuat syirik. Tapi kalau tidak, gimana Allah terima? Makanya 13 tahun di Mekah itu hanya masalah iman, tauhid. Belum Allah suruh ibadah. Karena kalau akidah belum benar, tauhid belum benar, ibadah tadi pun jadi sia-sia. Bahkan dihapuskan. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dihadapkan nanti pada kami pada hari kiamat, kata Allah, seluruh amal-amalnya, seluruh ibadah-ibadahnya, faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Walaupun amal itu sebesar gunung,
sebesar gunung, tapi ternyata jadi debu yang berterbangan. Kenapa? Karena ada kesyirikan di dalamnya. Maka kajian tauhid ini sebenarnya kajian paling berat, paling pokok. Terjadi perang Badar gara-gara tauhid saja. Perang Uhud gara-gara masalah tauhid saja. Perang Badar itu bukan gara-gara Nabi salat, tidak ada. Karena Nabi berpuasa, tidak ada. Perang-perang itu terjadi gara-gara tauhid saja. Karena ini yang dasar. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang Arab dahulu? Mereka paham tauhid, sehingga tidak mau dia baca la ilaha illallah. Paman Nabi tidak mau dia baca, sampai mati tidak mau dia baca. Di depan Nabi ya, mempersaksikan di depan Nabi tidak mau dia baca. Kalau masalah membaca la ilaha illallah, mana pandai awak pada orang Arab? Pandai saja kaciaknya orang jahat, saja keteknya bahasa Arab. Tapi Nabi minta ke Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy itu, qulu la ilaha illallah. Itu saja permintaan Nabi di Mekah. Nabi tidak ada salatlah kalian, puasalah kalian, tidak ada Nabi suruh ada. Nabi cuma minta ke orang Quraisy, orang Mekah waktu itu hanya qulu, katakan oleh kalian, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada orang nama baca dah, kecuali sebagian kecil. Sampai Nabi hijrah itu lebih kurang 300 orang saja yang beriman. 3 tahun dakwah. Yang hijrah ke Madinah itu lebih kurang cuma 300 orang, 300-an. Berarti ribuan lainnya kamu tidak mau baca. Bakal tidak mau baca. Nah, tentu pertanyaan. Karenanya tahu kalau dibacanya ada konsekuensinya. Awak bakal mau baca. Bahkan berani la illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali mau baca. 1000 ke jadi. Tapi masalahnya orang tu paham, awak tidak paham. Awak tu suruh kini bacalah Nabi itu pergi ke Indonesia dakwah. Sewantar orang Islam di Indonesia. Kita pakanlah Islam orang Indonesia. Bacalah la ilaha illallah, kalian masuk surga. Baca ya Rasulullah, baca orang Indonesia masalahnya. Masuk surga orang Indonesia langsung sepakatnya. Kecil Nabi baca la ilaha illallah masuk surga. Baca masalahnya. Tapi bako orang Arab tidak mau. Nah bedanya ngancik ngerti encik tidak. Pemahaman tentang tauhid. Kena mahal kini. Mahal. Kalau orang mengaji masalah salat banyak. Kajian masalah fikih banyak. Dan tertarik orang, banyak diskusi masalah salat, masalah ibadah, banyak. Tapi kalau diskusi masalah tauhid, orang lebih banyak diam. Kenapa? Karena didasari karena banyak ketidakpahaman. Dan ujung-ujungnya mengecek, lah apa payahnya. Tapi kalau masalah yang lain siap babi hari untuk membahas. Tapi kalau tauhid tidak semua yang siap.
Sedangkan ibadah itu baru Allah terima kalau tauhidnya sudah benar. Dan diumpamakan oleh para ulama, pokok dalam agama ini kan ada 5: akidah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Yang 5 itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diacie salah, tidak bisa. Akidah salah, tidak bisa. Akidah, seorang yang berakidah yang benar pasti dia siap dalam ibadah, siap nyoba ibadah. Bukti dari akidahnya itu adalah dia beribadah. Dan orang yang beribadah tidak sekedar ibadah saja, tapi harus baik juga muamalah. Atau muamalah ya seluruh transaksi apapun. Orang yang saleh, orang mati syahid, kan ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus orang mati syahid. Tapi nya ndak bisa masuk surga gara-gara utangnya ndak bayar. Kan ini muamalah. Gara-gara utang ndak bayar, tak sangkui masuk surga. Karena muamalah, makanya ibadah muamalah ndak bisa dipisahkan. Oh, anggaplah kini bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya, eloknya, jujurnya. Jual beli jujur, ndak ada sangkui je riba, hutang-hutang gai ndak. Tapi muasyarahnya kan naik, atau muasyarah hubungan kekeluargaan. Wak berencana ada sapuan sampai mati ndak bailoan, maka seluruh amal ibadahnya pun ditolak. Karena dia sudah bermusuhan lebih dari 3 hari dan mati dalam keadaan tidak berbaikan. Man mat la yahjur ahadukum la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu wa may yahjura akhahu fawqa 3, siapa yang memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, wa huwa mata, lalu dia mati, tidak berbaikan, dakhalan nar, dia masuk neraka. Dalam hadis Abu Bukhari disebutkan lagi, la yadkhulul jannah qati'an, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi walaupun bagus yang lain, hubungan kekeluargaan wak ndak bagus, hubungan sesaudara muslim ndak bagus, wak tetangga ndak beloan, wak sekampuang ndak bersapuan, ndak bisa diterima amal tadi. Baiklah masyarakat wak beloan sadonya, tapi akhlak ndak. Karena itu makanya 5 pokok. Tapi diibaratkan dalam sebuah batang kayu, akidah kok ureknya, ibadah tu batangnya. Akidah ureknya, ibadah tu batang. Kemudian muamalah itu adalah dahan dan rantingnya. Ada dahan, ada ranting. Kemudian cukutkah pohon tu ada batang, ada urek, ada batang, ada dahan, ada ranting? Tidak. Harus ada muasyarah. Baiknya hubungan kekeluargaan. Atau daun-daunnya labek. Badaun. Labek daunnya. Tapi cukupkah sampai daun labek? Tidak. Pohon ko baru rancak, baru bermanfaat kalau berbuah. Buahnya itulah akhlak, kata ulama. Kalau batang kayu gadang sendak ada buahnya guna. Tabang untuk kayu pilih. Atau sekedar tampik bataduan. Tapi kalau berbuah baru menghasilkan manfaat. Bisa dijual dapat untung. Maka 5 kau tak bisa
dipisah-pisah ni. Akidah tu reknya, ibadah tu batangnya, muamalah tu dahan dan rantingnya, muasyarah tu daun-daunnya, dan akhlak tu buahnya. Nah, kaji awak kini ko kalau kajian akidah berarti kajian urek namanya. Kalau kajian urek, batang ko li bisa tagak ndak baurek. Ndak, makanya urek dulu. Urek dulu, baru ada batang. Oh, lai kini batang lai, badaun lai, babuah lai. Tapi ndak baurek. Mangangin puting beliung dan datang. Angin menjalang hujan ketibo saya datang rabah teman. Karena pondasi ko tak kuat. Bako orang kini banyak terombang-ambing mandangak. Anggaplah kini nan ringan saja, tak barik gitu loh. Masalah ringan. Masalah mandanga pengajian. Dulu kaji kini mereka. Dulu kaji cik lain mereka. Alah paniang. Wah, lan sawananya. Lepas ni yang nak kaji kini han. Itu tanda urek dak waktu tu. Urek ko lama. Angin puting beliung kan nanti bo tu dah. Lah tapi la condong-condong kamangin nang kancang sini la condong. Itu tanda urek lama. Untung tak terjungkit. Kalau terjungkit itu lah rabah. Kalau rabah bah tinggal sinso, ni orang yang bangka, ni orang. Aku kajian urek aku penting akidah. Dan itu tidak akan didapatkan ilmunya tu kecuali memang harus belajar. Kalau tidak belajar tidak dapat dah. Mampa kueknya, mampa dalamnya adalah dengan di lapangan. Dengan kejadian di lapangan, dengan menghadapi kenyataan-kenyataan di lapangan atau dengan dakwah di lapangan, baru untuk membuktikan, menampakkan laku iman wa atwalun. Sengaja kejadian-kejadian ko Allah tampaan. Kini muncul mungkin kajian yang segera buliah sang gini lah. Segera dakwah lah. Apa pikir? Itu untuk menguji awak sana. Lah kue akidah wa atwalun. Kalau goyang awak gara-gara itu, itu magih tahu awak berarti urek awak lung kuat lah. Buktinya goyang awak dinya. Pakwe balik. Pakwe lo balik. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muqaddimah kajian awak ko. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.